Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. قال رضي الله عنكم وتحرم الصلاة في 5 أوقات عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول وعند الإصفرار حتى تغرب بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب ولا يحرم فيها ما له سبب في الحال كتحية المسجد والكسوف دون ركعتي الاستخارة ويحرم ابتداء الصلاة بعد صعود الخطيب في يوم الجمعة على المنبر غير التحية. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita dalam kajian kita di dalam kitab Mukhtasarul Latif yang dikarang oleh Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadhal, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua ibadah-ibadah kita di malam-malam dan di hari-hari yang lalu dari bulan Ramadan tahun ini, dan Allah sampaikan kita tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan, keluhuran, kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dan maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala selalu untuk kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kajian kita di dalam salat masih yang berkaitan kemarin tentang waktu-waktu salat. Masuk di dalam waktu-waktu yang diharamkan untuk kita salat. Kemarin kita katakan Allah Subhanahu wa taala jadikan perintahnya dan larangannya itu untuk kita kerjakan, untuk kita lakukan. Dasar tanda ciri kita benar-benar menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bentuknya ibadah, tapi kalau Allah larang kita, Allah tidak bolehkan kita untuk melakukannya, patuh kita, taat kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh ibadah ada bentuk-bentuk larangannya yang saya katakan. Di waktu-waktunya yang tidak dibolehkan untuk kita melaksanakan ibadah di waktu-waktu tersebut. Termasuk di antaranya salat. Walaupun khilafnya kuat. Di dalam madhab kita, Imam Syafi'i hanya salat yang mempunyai sebab mutaakhir atau malah sabab. Yang tidak punya sebab sama sekali ketika istiwa. 3 di antaranya yang dilarang oleh ulama, kita melakukan salat yang tidak punya sebab atau punya sebabnya di belakang. Ini kira-kira salat punya sebab sama salat punya waktu, paham enggak? Udah diulang-ulang nih. Ada salat datu waqt, ada salat datu sabab. Ada salat yang sudah seperti gerhana. Gerhana matahari, gerhana bulan, salat istisqa, salat minta hujan. Kalau bebarengan dengan pas kita salat turun hujan, namanya salat datu sabab muqarin. Walaupun sebagian ulama memasukkannya salat datu sabab mutaakhir, sebagian. Tapi yang mu'tamad salat datu sabab muqarin. Salat istisqa. Nah, ini kita harus pahamin dulu. Ada jadi salat datu waqt, ada salat datu sabab, ada salat malah sabab. Ada salat yang malah sabab wala waqt. Nggak ada sebab, nggak ada waktu. Itu salat sunnah mutlak. Nggak punya waktu, nggak punya sebab. Salat sunnah. Nah, itu salat-salat sunnah tersebut ada waktu-waktu yang diharamkan di dalam madhab kita Imam Syafi'i yang punya sebabnya di belakang. Apa jadi tadi? Salat istikharah. Salat tasbih sebagian memasukkannya. Kemudian salat safar. Salat bepergian, mau pergi jauh kita salat dulu di rumah. Salat hajat. Salatul ihram, sunnatul ihram. Kemudian salat 6, ada 6 salat. Salatul tawaf. Itu 6-6-nya salat datu sabab mutaakhir yang tidak boleh dilakukan di madhab kita Imam Syafi'i, di pendapat Ibn Hajar dan Ramli, di waktu-waktu yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi. Ada yang berkaitan dengan waktunya 3, yaitu setelah ketika asar,
ketika isfar, remeng-remeng sampai waktu terbit matahari. Dari remeng-remeng sampai terbit matahari. Minal isfar ila tulu'is syams. Dari waktu remeng-remeng, udah bisa membedakan antara manusia dan binatang, itu udah kelihatan, udah mulai pagi kalau kita bilang. Udah mulai kelihatan, nggak gelap-gelap banget. Udah mulai kelihatan antara binatang dan manusia udah kita bisa bedain. Itu namanya waktu isfar. Hatta tatlu asyams, sampai terbitnya matahari. Ada yang mengatakan inda tulu'is syams, ketika terbitnya matahari. Ketika terbitnya matahari, hatta tatlu qadra rumhin. Di sini yang dimasukin adalah inda tulu'is syams hatta tartafi'a qadra rumhin. Dari terbitnya matahari sampai naiknya satu tombak. Satu tombak itu 7 dira. 7 dira 4 derajat. 4 derajat 4 dikali 4 menit falakiyah. Jadi 4 kali 4 16 menit. 4 derajat, satu derajatnya 4 menit. 4 menit dari kali 4 16 menit. Dari mulai terbit matahari sampai 16 menit masuk waktu duha kalau kita bilang. Itu dilarang kita melakukan sholat di waktu itu. Kemudian di waktu asar, indal istirar hatta taghrubasy syams. Ketika menguningnya mega langit sampai tenggelam matahari. Kalau udah kemerah-merahan, oren-orenan, kuning-kuningan di langit kita lihat, nah itu sudah dilarang tadi sholat-sholat sunnah yang mempunyai sebab mutaakhir, sebab terbelakang. Sampai tenggelam matahari. Kemudian indal istiwa, ketika matahari pas di ubun-ubun kita, walaupun susah menerkanya kata ulama, menggambarkannya susah pengharamannya, karena harus tepat dengan istiwa. Sedangkan istiwa itu sedikit sekali waktunya, cepat sekali. Jadi pas takbir istiwa, itu menggambar ini susah kata ulama. Tapi tetap tidak dibolehkan ketika matahari pas di atas ubun-ubun kita, tahunya gimana? Tahunya nggak ada bayangan. Udah pernah kita bahas kemarin waktu duhur. Pas kalau di atas kepala kita nggak ada bayangan. Kalau kita ini masih di tempat yang tidak dilalui garis khatulistiwa, nggak ada bayangan. Pas matahari di atas ubun-ubun kita. Tapi pas geser ke barat, berarti udah masuk waktu duhur. Pas di atas ubun-ubun, pas nggak ada bayangan, nggak boleh kita sholat sunnah. Kecuali hari Jumat dan di Mekah, bebas. Hari Jumat, bebas. Tidak ada larangan untuk kita melakukan sholat-sholat sunnah. Ini yang berkaitan dengan waktu. Yang berkaitan dengan sholatnya, setelah sholat asar dan sholat subuh. Habis sholat subuh, nggak boleh lagi kita sholat-sholat sunnah yang punya sebab mutaakhir. Yang punya sebab mutaakhir. Yang sebabnya di belakang. Tapi sebab mutaqaddim, tahiyatul masjid, sholatul wudu, masih dibolehkan. Tapi amannya, kata ulama kita, khurujan anil khilaf, keluar dari khilaf yang mengharamkan langsung sholat-sholat sunnah di waktu-waktu tersebut seperti Abu Hanifah, maka enggak dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Sholat tahiyatul masjid, sholat wudu, walaupun boleh di madhab kita Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i hanya menentukan sholat datu sabab mutaakhir, sedangkan datu sabab mutaqaddim, datu sabab muqarin tidak bermasalah di dalam madhab kita Imam Syafi'i, kecuali memang dia sengaja ngajak. Dia sengaja ngajak, tar aja sembahyangnya di waktu yang diharamkan. Nah itu haram, kata ulama, dan tidak sah. Karena dia memang nyari pembangkangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Rasulullah SAW. Dilarang malah disengaja sembahyangnya di waktu itu. Nah, masuk masjidnya habis asar. Biar apa? Biar dia sholat tahiyatul masjid, disengaja mau sembahyang di waktu yang diharamkan. Itu jatuhnya haram dan tidak sah sholatnya, nggak dihitung Allah Subhanahu Wa Taala sholatnya. Begitu juga sholat jenazah katanya. Kalau kita sholat jenazah ini ngambil pendapat Ibnu Ujail, termasuk
dari pendapat yang dipisahkan oleh para ulama-ulama Hadramut, beberapa diantaranya termasuk pendapat sholat jenazah di waktu asar, karena mencari keberkahan jamaah setelah asar, naik ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau disengaja, kata fuqaha kita Syafi'iyah, kalau disengaja nentuinnya sholat jenazah setelah asar juga haram. Kalau disengaja-ngaja, tapi enggak ada niat yang lain, biar apa? Biar banyak pahalanya, jamaahnya lebih penuh, orang solehnya biar banyak datang, enggak ada masalah, enggak dipermasalahkan. Tapi kalau hanya sengaja sholat jenazahnya di waktu asar, enggak ada niat-niat yang lain yang baik, tidak dibolehkan. Begitu juga sholat qadha. Sholat qadha boleh di mazhab kita Imam Syafi'i, tapi kalau disengaja lakukannya setelah asar, setelah subuh, tidak boleh. Haram dan tidak sah. La tan'aqid. Ini di madhab kita ringan. Madhab kita Imam Syafi'i ringan. Hanya yang punya sebab sunnah satu sebab mutaakhir atau malahat sebab. Atau sholat sunat yang enggak punya sebab dan enggak punya waktu, yaitu sholat sunnah mutlak. Itu yang haram. Sedangkan yang punya sebab mutagaddim, sebab muqarin dibolehkan di madhab kita Imam Syafi'i. Apa sebab mutagaddim tadi? Mutagaddim sunnatul wudu. Sunnatul wudu mutagaddim. Wudu duluan baru salatnya. Ada yang mengatakan tahiyatul masjid, salat sunnah mutagaddim. Ada yang mengatakan istisqa juga dimasukin mutagaddim. Hujan dulu mutaakhir dia. Ada yang mengatakan muqarin, khusuf, gerhana matahari, gerhana bulan, kemudian istisqa. Itu sholat-sholat sunnah yang dilarang di waktu-waktu tersebut. Kita bahas sekarang ke kitabnya. Wa tahrumu sholatu fi khamsati awqatin. Haram salat di dalam 5 waktu. Ini mukhtasar di dalam kitab Minhaj, makruh lit tahrim. Ada beda antara haram dan makruh lit tahrim. Makruh yang menyampaikan kepada yang haram. Kalau haram dalilnya qat'i, la yuhtamalu ta'wil, seperti syurbil khamr wa zina. Kalau nasnya haram, nasnya dilarang pengharamannya langsung dengan dalil qat'i dari hadis yang mutawatir atau Al-Qur'an. La yuhtamalu ta'wil. Dalilnya tidak mungkin ditakwil lagi, seperti apa larangan apa? Berzina. Ada takwil nggak? Boleh berzina dalam waktu? Nggak ada, nggak bisa ditakwil. Syurbul khamr, minum-minuman keras, nggak bisa ditakwil larangannya. Tapi kalau ini masih bisa ditakwil, maka di dalam kitab Minhaj dimasukkan makruh lit tahrim. Apa bedanya makruh lit tahrim dengan makruh lit tanzih? Makruh lit tahrim yaqtadil itsma. Kalau makruh lit tahrim menyampaikan kepada perbuatan dosa. Makruh lit tanzih la yaqtadil itsm, tidak menyampaikan kepada perbuatan dosa, hanya dibenci aja, kurang baik aja dilakukannya. Dari sisi dalilnya tidak qat'i. Dalilnya tidak qat'i sama sekali. Kalau makruh lit tanzih. Jadi bedanya antara haram dan makruh lit tahrim, kalau maka haram dalilnya qat'i dan la yuhtamalu ta'wil, tidak mungkin ditakwilin. Kalau makruh lit tahrim dalilnya laisa biqat'i wa yuhtamalu ta'wil, tidak qat'i, bisa hadis sahih, bisa hadis hasan. Untuk hukum hanya hadis yang sahih dan hadis yang hasan dari ahad atau hadis-hadis mutawatir. Hadis dhaif tidak boleh diambil dari hukum-hukum, jadikan dasar hukum nggak boleh. Yang boleh hanya hadis sahih, hadis mutawatir. Itu dijadikan dalil-dalil hukum, pengambilan hukum. Kalau terhib, mengajak orang dalam mengamalkan sesuatu keutamaan dari sisi fadilah, dari sisi kecaman, boleh. Sirah, menjelaskan, ambil dalil-dalil sejarah, boleh dari hadis-hadis yang dhaif. Tapi dalil-dalil hadis tentang hukum-hukum syariat tidak boleh diambil kecuali dari hadis yang mutawatir atau yang
ahad, sahih dan hasan. Ada hadis yang sahih dari hadis yang hasan. Inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Ketika terbitnya matahari sampai naiknya sekadar satu tombak. Berapa satu tombak? 7 dira. 45 kali 7. Itu inda ru'yatil basar. Secara pandangan mata, tapi pada hakikatnya jauh banget itu. Kita naik 4 derajat matahari itu udah jauh banget. Kalau niat secara pandangan naiknya satu tombak, itu lama. 7 dira, 16 menit. Nah, ketika terbit matahari sampai naik 16 menit itu dilarang kita sholat. Dilarang kita sholat sunnah datu sabab mutaakhir. Wa indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazula. Ketika istiwa matahari berada di atas fi galbis sama, di atas fi kabidis sama, di tengah-tengah ubun-ubun kalau kita bilang, di tengah-tengah langit. Adanya pas di atas ubun-ubun kita. Itu susah gambarinnya kata ulama memang. Karena waktu istiwa itu sangat cepat. Dan itu harus bertepatan dengan ihram, takbir. Ketika takbir istiwa, nah itu yang diharamkan. Tapi kalau ketika takbir belum istiwa, boleh, kata ulama. Makanya agak riskan ini permasalahan agak riskan. Ulama memasukkannya kecuali di hari Jumat, fi ghairi yaumil jum'ah, kecuali di hari Jumat. Kalau hari Jumat bebas. Walaupun dia nggak hadir Jumat, seperti perempuan, anak kecil yang nggak hadir Jumat, boleh. Budak yang nggak wajib Jumat, boleh dia sholat. Walaupun di saat istiwa, matahari pas di tengah-tengah. Bolehkan. Wa indal isfirar hatta tagruba. Dan ketika mega kuning keluar sampai terbenamnya matahari. Wa ba'da salati subhi hatta tatlu'a. Dan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. Dari kerjaannya ada yang berkaitan dengan waktunya. Asar kalau kita sudah sembahyang jamak takdim kita. Habis zuhur kita kan sembahyang asar langsung. Ada yang mulai setelah sholat asar udah sampai maghrib dia nggak boleh lagi sholat sunnah. Satu sabab mutaakhir. Walaupun di jamak, walaupun di jamak. Karena apa? Berkaitannya dengan sholatnya. Nggak berkaitan dengan waktunya. Berkaitannya dengan mengerjakan sholat asarnya. Kalau sholat asarnya dilakukannya jamak takdim, udah berarti setelah itu udah nggak boleh melakukan sholat-sholat sunnah lain yang mempunyai sebab mutaakhir. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba. Dan setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Wala yahrumu fiha ma lahu sababun fil hal. Dan tidak haram padanya yang mempunyai sebab berbarengan, sebab langsung, seperti tadi itu. Tahiyatul masjid sebagian mengatakan sebabnya berbarengan. Masuk masjid disunahkan sholat. Itu dibolehkan. Istisqa, khusuf, nggak ada masalah. Dibolehkan, walaupun setelah asar, setelah subuh. Katahiyatil masjid, tapi afdolnya tidak. Katahiyatil masjid seperti sholat tahiyat masjid wal kusuf, gerhana matahari, duna rak'atayil istikharah. Tidak 2 rakaat istikharah. Karena istikharah tadi apa? Itu sabab mutaakhir. Istikharah dulu, sembahyang dulu, pilihannya dari Allah Subhanahu wa taala setelah sholat. Nggak boleh. Wa yahrumu ibtida'us shalah ba'da su'udil khatibi fi yaumil jum'ati 'alal mimbar. Haram memulai sholat setelah naiknya khatib di dalam hari Jumat di atas mimbar, walaupun baru duduk, belum ceramah, baru duduk aja khatib, belum khutbah, tapi udah duduk, udah naik ke mimbar dan sudah duduk untuk berkhutbah. Udah nggak boleh lagi kita mulai sholat, kecuali tahiyatul masjid yang kita barengin dengan qabliyah boleh. Dengan qabliyah. Tapi kalau sudah naik khatib di atas mimbar,
tidak boleh memanjangkan sholat sunnahnya. Ibn Hajar hanya membolehkan sholat yang cepat, hanya ngerjain yang fardu aja. Fatihah doang dibaca, kemudian ruku, kemudian i'tidal. Yang wajib-wajibnya aja yang dikerjain. Yang sunnah-sunnahnya nggak usah dikerjain. Kalau si khatibnya sudah naik ke mimbar, standar lah, sholatnya standar, jangan terlalu dilama-lamain sembahyangnya. Tapi sebagian ulama Ibn Hajar mengatakan keras dia. Hanya yang wajib-wajib aja kerjainnya. Sholat yang wajib-wajibnya dikerjain. Yang sunnah-sunnahnya nggak bisa dikerjain. Ketika sholat Jumat belum khatib masih dalam keadaan khutbah. Dia masuk khatib dalam keadaan khutbah. Kecuali masuknya udah telat banget. Khatib udah mau takbiratul ihram. Udah selesai khutbah. Kalau dia nggak akan dapetin takbiratul ihram ma'al imam dengan khatibnya, nggak usah sholat sunnah udah. Itu kelewatan banget. Dia mau datang udah mau sholat Jumat, mau sholat sunnah segala lagi, tinggalin sholat kata ulama. Sunnahnya hilang udah. Ntar sembahyang lobo. Wa yahrumu ibtida'us shalah ba'da su'udil khatib fi yaumil jum'ati 'alal mimbar. Haram memulai salat setelah naiknya khatib di hari Jumat di atas mimbar, walaupun bagi orang-orang yang enggak hadir Jumat. Enggak hadir Jumat enggak boleh melakukan salat. Sunnah untuk mereka mendengarkan. Yang wajib yang di masjid dengerin. Kalau lebih dari 40 sunnah. Kalau yang hadirnya 40-nya wajib dengerin. Terutama rukun-rukun khutbahnya. Kalau salah satu aja tidur, nggak sah semuanya tuh. Kalau hanya 40 orang. 40 orang atau 41. Karena syarat Jumat sahnya dengan 40 orang atau 41 orang. Yang utama 41. Dengan imam. Bagian mengatakan, kalau ada di antara mereka yang tidur saat rukun-rukun khutbah Jumat dibacakan, dia nggak dengar, nggak sah semuanya itu. Sama kita agak keras. Madhab kita syaratnya sholat Jumat harus 40 orang atau 41 orang dengan imam. Di antara mereka ada yang nggak dengerin khutbah, tertidur saat khutbah, rukun-rukun khutbahnya ngilang, nggak sah sholat Jumatnya yang 40 orang. Kalau lebih dari 40 bebas sudah. Wa yahrumu ibtida'us shalat ba'da su'udil khatib fi yaumil jum'ati 'alal mimbar. Haram memulai salat setelah naiknya khatib di hari Jumat di atas mimbar. Ghairat tahiyyah, selain salat sunnah tahiyyah. Kalau salat sunnah tahiyyah dibolehkan oleh Rasulullah SAW, walaupun ulama kita hanya membatasinya kepada hal-hal yang wajib saja yang harus dilakukannya. Kalau masih bisa mengejar sholat Jumat bersama imamnya. Tapi kalau sholatnya sunnahnya udah pas, khutbahnya mau habis, dan nggak dapetin takbiratul ihram dengan imam, nggak disunnahkan lagi dia sholat sunnah tahiyatul masjid di hari Jumat. Itu kelewatan orangnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan untuk kita, kesempurnaan ibadah setelah bulan Ramadan tahun ini. Nah, kelihatannya memang kita perlu Ramadan berikutnya. Dan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita minta panjang umur, sehat walafiat. Karena Ramadan pasti balik, kita belum tentu balik. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di 3 hari terakhir ini, yang belum ngerasain nikmatnya Ramadan, yang belum ngerasain nikmatnya ibadah, yang belum ngerasain nikmatnya iman bertambah, manisnya iman, manisnya taqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum merasa dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum ada perubahan dalam dirinya keadaan yang lebih baik, belum bertobat dengan taubat yang nasuha, nangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk sesaat benar-benar renungkan, tangisi diri kita aja dulu dah. Dosa kita dulu udah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ada apa salah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita nggak merasakan nikmat ibadah, nikmat sholat tarawihnya, nikmat bangun malamnya, nikmat baca Qur'annya, nikmat zikirnya, nikmat haji.
Taala bentengin sama Allah Subhanahu wa taala keinginannya sehingga hilang. Dia maunya yang baik lagi. Dia inginnya yang deketin dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibebasin sama Allah Subhanahu wa taala dari api nerakanya Allah, kepikiran pun tidak. Ada keinginan pun tidak untuk maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Adanya naik derajatnya terus di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah bulan puasa, bukan hanya bersih dia seperti bayi yang dilahirkan, tapi punya kedudukan tinggi terus dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberisikan sama Allah Subhanahu wa taala. Diampunin sama Allah Subhanahu wa taala. Nangis dengan Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan kita yang berat nih mata untuk nangis, berat air mata kita untuk keluar, berat hati kita untuk meratap dengan Allah Subhanahu wa taala, berat rohani kita untuk mendekatkan diri kita dengan Allah, berat ngerasain nikmat-nikmat ibadah, keimanan, ketakwaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu patut kita tangisin di akhir-akhir bulan Ramadan. Karena ini bulan yang sangat dahsyat pemberiannya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh para aulia, para mugarrabin, para malaikat Allah Subhanahu wa taala bantuin kita umatnya Rasulullah SAW untuk punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling tidak bersih keluar dari bulan Ramadan, enggak ada lagi keinginan maksiat, bersih dari dosa-dosa dari Allah Subhanahu wa taala seperti bayi. Bayi yang dilahirin enggak ada dosa, bayi mana ada dosanya. Bukan berarti dihapus kata ulama. Kalau dihapus sudah pernah dosa, dihapusin. Tapi di dalam hadis itu seperti bayi yang dilahirkan, seolah-olah bersih lagi dia. Bukan dihapus, bukan hanya sekedar dihapus dosanya, bersih. Nggak ada lagi keinginannya untuk bermaksiat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu kedudukan yang punya di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang dibebasin Allah Subhanahu wa taala dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah pandang hati kita, Allah pandang jasmani kita, Allah pandang rohani kita, Allah pandang asrar kita, diberikan cahaya-cahaya pendekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan mugarrabin, di kalangan para aulia salihin yang meminta setiap malam, setiap waktu, setiap saat, setiap nafas mereka dari permintaan-permintaan yang luhur agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahannya. Allah sampaikan kemuliaan-kemuliaannya, keluhuran-keluhurannya untuk diri kita, keluarga kita, anak istri kita, famili kita, kerabat kita, tetangga kita, umat Nabi besar Muhammad SAW. Kita dalam kenikmatan yang luar biasa yang tidak kita bisa bayangkan kalau kita ada sekarang di tempat-tempat yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala. Di Surya, di Palepo, kita nggak bisa bayangin bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya dapat lutuf dari Allah. Semuanya dalam kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di tempat-tempat yang diuji sama Allah Subhanahu wa taala, zaman ini dijaga sama Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelembutan dari Allah Subhanahu wa taala karena besarnya gairahnya umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mugarrabin yang menjerit-jerit meminta dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Subhanahu wa taala menampilkan kelembutan kasih sayangnya untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita masuk bagiannya. Orang-orang yang minta sama Allah Subhanahu wa taala untuk saudara-saudara kita yang dalam ujian, dalam penindasan, dalam penganiayaan, dalam kesedihan, agar Allah percepat angkat semuanya kesulitan, kesedihan, kesusahan untuk diri kita dan semua umat Islam di dunia. Amin ya rabbal alamin.